soleh dan solihah? Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sekarang sebelum masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rafa Arifin hadir. Salma Aulia hadir. Mega Dian, Cici Isna hadir. Zazkia Ala Zahra. Oke, terima kasih. Siapa yang sudah hadir hari ini? Oke, tidak ada ya. Rifan, kenapa sakit ya? Oh, terlambat. Ya sudah, besok lagi tidak boleh terlambat. Anak-anak, sebelum kita belajar, ada sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai.
yang baik dan indah. Baik, dengan mempelajari Asmaul Husna kita akan semakin bersemangat untuk belajar. Karena nama-nama ini, Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang baik yang dapat kita teladani. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang satu, memahami makna al-ghaffar, al-afu, al-wahid, dan asma. Dua, memahami cara Allah mengampuni dosa. Tiga, memahami cara kebenaran Allah. Ya, benar sekali. Baiklah, sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah slide. Kalian perhatikan baik-baik. Baik, maka akan menampilkan sebuah video tentang masing-masing sifat Allah. Yang pertama adalah sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu al-afu. Al-afu itu artinya apa? Tadi di slide Ibu sudah tampilkan. Al-afu artinya Allah itu maha pemaaf. Allah memberikan kemaafan yang luas kepada hamba-hambanya. Ini contohnya. Tahukah kamu bahwa Rasulullah hampir saja terbunuh karena racun dalam daging kambing? Kisah ini terjadi di Khaybar saat seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Harits, istri dari Salam bin Maskam, mencoba meracuni Rasulullah melalui daging kambing. Zainab mengetahui bahwa Rasulullah menyukai bagian kaki depan kambing. Dengan niat jahat, ia menambahkan racun mematikan pada bagian tersebut. Saat Rasulullah mengambil sepotong daging dan mendekatkannya ke mulut, beliau langsung merasakan ada yang tidak beres. Tanpa mengunyah, Rasulullah segera memuntahkan potongan daging itu. Tapi sayangnya, sahabat Nabi, Bishr bin Al-Barra, tidak seberuntung itu. Dia memakan daging tersebut dan seketika meninggal karena kuatnya racun yang digunakan. Tahukah kamu bahwa Rasulullah hampir saja terbunuh karena Baik, ini tentang sifat Allah yang al-afu, yaitu maha pemaaf. Rasulullah sudah mencontoh sifat Allah al-afu, yaitu memaafkan. Yang kedua adalah al-ghafur. Teguran malaikat Jibril pada Nabi Musa, bantu subscribe agar rezeki kalian melimpah. Suatu hari ada seorang wanita yang ingin bertobat. Dia lalu menemui Nabi Musa. Aku telah berulang kali berbuat dosa besar. Dan hari ini aku tidak akan lagi mengulangi perbuatan dosa lagi. Bisakah Allah Subhanahu Wa Taala menerima tobatku? Kata wanita tersebut. Lalu Nabi Musa berkata, dosamu sudah sangat besar. Allah tidak akan mengampunimu lagi. Tegas Nabi Musa. Lebih baik sekarang kau pergi dari sini. Karena sikap Nabi Musa seperti itu, kemudian datang malaikat Jibril menegurnya. Wahai Musa, janganlah kau bersikap seperti itu. Bukankah wanita itu bersungguh-sungguh ingin bertobat? Tahukah engkau, dosa wanita itu masih lebih ringan jika dibanding dengan orang yang meninggalkan suatu dosa. Akhirnya Nabi Musa sadar, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha menerima tobat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya adalah ada seorang sahabatnya Nabi yang mempunyai dosa, kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah Allah akan mengampuni dosa itu, kan begitu. Iya, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa hambanya yang mau bertaubat. Selanjutnya adalah al-wahid. Kisah sebuah negeri yang begitu megah hilang dalam sekejap. Yang subscribe semoga masuk surga. Di negeri yang bertimur peradaban kaya dan kuat, istana-istananya dijual. Kehidupan mereka penuh kemewahan. Namun di balik semua itu, mereka melupakan satu hal, yaitu Tuhan yang menciptakan mereka. Kaum Ad menjadi angkuh, menyembah berhala dan menolak kebenaran. Allah mengutus Nabi menyuruh mereka untuk kembali ke jalan Tuhan. Tapi mereka menertawakan peringatan Nabi Hud, merasa kekuatan mereka tak terkalahkan. Hingga suatu hari, Allah melakukan malaikat Syah datang bisa membuat bangunan yang sangat mewah, tapi sombong. Dalam panik. Namun di tengah kehancuran, Nabi Hud dan pengikutnya tetap tegar. Allah
melindungi mereka dengan kuasanya. Tauhid yang ampuh pun musnah, dan peradaban megah mereka hanya tinggal cerita, sebuah pengingat. Kesombongan tak akan pernah bertahan. Mau bilang? Tidak. Nah, jadi ya anak-anak, Allah itu Maha Esa. Esa itu satu atau wahid. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk lain. Oke, itu arti dari al-wahid. Yang terakhir adalah Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, sungai Nil Mesir mengalami kekeringan parah. Penduduk Mesir mendesak Gubernur Amr bin Ash untuk melakukan ritual jahiliyah, yaitu mengorbankan seorang gadis kepada dewa sungai agar Nil kembali mengalir. Wahai gubernur, inilah cara nenek moyang kami agar Nil mengalir. Kita harus mengorbankan seorang gadis. Amr bin Ash pun menjawab, tidak, Islam tidak mengajarkan hal itu. Saya akan meminta petunjuk dari Khalifah Umar. Amr bin Ash pun menulis surat ke Umar. Beberapa hari kemudian balasan Umar tiba. Amr bin Ash membaca surat dari Umar yang berbunyi, dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Jika kamu mengalir karena kehendakmu sendiri, maka berhentilah. Namun jika kamu mengalir atas perintah Allah, maka dengan kuasanya kami memohon agar kamu mengalir kembali. Amr bin Ash kemudian melemparkan surat itu ke sungai Nil, dan ajaibnya air mulai mengalir deras kembali. Sungai Nil mengalir lagi. Apa yang terjadi? Amr bin Ash menjawab keheranan tersebut, ini kehendak Allah, bukan dewa atau ritual. Sejak itu penduduk Mesir berhenti melakukan ritual jahiliyah dan semakin memperkuat keimanan mereka. baiklah, sudah selesai. Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Jadi yang disebut namanya nanti silakan agak menjauh dari temannya yang bukan kelompoknya. Kita sama-sama. 20 ya? 20 dibagi 4, jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Isinya bisa sedikit. Ini kelompok wahid. Bisa menggunakan juga biar ada beda tiga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di kolom itu, kolom yang sebelah kiri, ya. Yang di kolom sebelah kiri itu pertanyaannya. Kolom yang di sebelah kanan itu isinya. Jadi dari pertanyaan ini kamu isi jawabannya apa di situ. Oke? Di bolpennya ya. Diskusi. Oke. Oke, bisa ya semua ya.
Berdiri. Berdiri. Silakan melihat ke kelompok yang lain untuk melihat jawaban yang lainnya. Yuk, Riki berdiri. Berdiri. Riki, Rafa, saling berputar tempat. Riki ke situ, Rafa ke sini. Lihat hasil dari pekerjaan kelompok lain. Kayaknya berdiri. Dengan iya. Silakan melihat jawaban kelompok lain. Silakan berdiskusi ya. Silakan didiskusikan. Ya, silakan kembali ke kelompoknya lagi. Ya. Oke. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Yang mau membacakan hasilnya? Ya, Irul. Irul baca ya. Eni yang nomor 2 nanti ya. Cici nomor 3 nanti dibacakan, presentasikan. Ya, ibu tunjuk tadi maju ke depan dan membacakan. Silakan. Apa hasilnya Irul? Nomor 1 jawabannya, soalnya dibaca, jawabannya dibaca. Baca yang keras ya. Siapanya tolong. Kita mencontoh sifat Allah yang Maha Pengampun, memaafkan atau membuat hati terasa lebih lega dan hubungan dengan orang lain menjadi lebih manusia. Iya benar sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Kakinya di bawah. Kelompok 2 ada saudari Cici, Ananda Cici. Ananda Eni. Boleh dibaca. Ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita tidak membalas penuh kejahatan, tetapi berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Iya benar sekali jawabannya. Tepuk tangan. Ada Ananda Cici, dipersilakan. Membaca surat Al-Baqarah secara merenungkan makna tersebut mengamalkan secara lapang. Oh iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Cici. Ketika menghadapi masalah, ibadah adalah satu-satunya yang dapat menghasilkan solusi. Oke, terima kasih. Papa. Teman kalian dari tepuk tangan. Oke, jadi ibu simpulkan bahwa semua soal yang ada di sini itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sifat-sifat Allah yang baik dan indah, yaitu Al-Afu, Al-Wahid, Al-Ghafur, dan As-Somad. Jawaban kalian sudah jelas semua. Tepuk satu, dua. Anak-anakku, bagaimana pelajaran hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Menarik tidak? Menarik, Bu. Alhamdulillah. Baik. Setelah kita mempelajari materi Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Afu, Al-Ghafur, As-Somad, maka kita akan mendapatkan pelajaran dari keempat sifat Asmaul Husna tadi, yaitu kita bisa menerapkan sifat memaafkannya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkan sifat Maha Pengampunnya Allah dalam kehidupan sehari-hari.
hari. Kita bisa menerapkan sifat Allah yang maha satu-satunya. Kita nggak boleh syirik dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu lagi, kita hanya boleh meminta dan bergantung kepada Allah. Baiklah anak-anakku, sebelum pelajaran agama Islam kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Rapikan tangannya, rapikan tempat duduknya. Berdoa mulai.